Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembacaan tafsir Quran al-Azim, tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita lanjut di dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 di juz 15 dan 16. Lanjut kita di ayat berikutnya, di ayat eh, 20 hingga 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum innahum iyadharu 'alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu ilan abada. Innahum iyadharu 'alaikum yarjumukum, sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempat kalian, niscaya mereka akan melempar kalian dengan batu. Niscaya mereka akan membunuh kalian dengan lemparan batu. Au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan, dan atau memaksa kalian kembali ke agama mereka, dan jika demikian niscaya kalian tidak akan beruntung, yakni jika kalian kembali ke agama mereka abadan, selama-lamanya. Wa kadzalika liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha id yatanaza'una amrahum faqalu binu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Wa kadzalika, demikianlah sebagaimana kami bangunkan mereka, a'thurna, kami perlihatkan, alaihim, kepada mereka, yakni kaum ashabul kahfi dan kaum mukmin pada umumnya, liya'lamu, agar mereka mengetahui, artinya khusus bagi kaum ashabul kahfi, anna wa'dallahi, bahwa janji Allah itu, yakni adanya hari berbangkit, hakun, benar, dengan kesimpulan bahwa Allah yang Maha Kuasa mematikan mereka dalam masa yang sangat lama, kemudian mereka tetap utuh sekalipun tanpa makan dan minum. Maka Dia Maha Kuasa pula untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Wa annas sa'ata la raiba, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan fiha, padanya. Ketika lafaz ini menjadi makmul dari lafaz a'tharuna, ini a'tharuna teman, yatanaza'una am bainahum, yatanaza'una bainahum, orang-orang itu berselisih, orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, amrahum, tentang urusan mereka, maksudnya mengenai perkara para pemuda itu dalam hal bangunan yang akan didirikan di sekitar tempat Ashabul Kahfi itu. Faqalu, orang-orang itu berkata, yakni orang kafir, ubnu ibnu ibnu alaihim, faqalu ubnu alaihim, dirikanlah di atas gua mereka, di sekitar tempat mereka, bunyanan, sebuah bangunan untuk menutupi mereka. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka lebih mengetahui mereka. Qala alladzina ghalabu ala amrihim, orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, yang dimaksud adalah yang menguasai perkara para pemuda tersebut, yaitu orang-orang yang beriman. Lanattakhidzanna alaihim, sungguhnya kami akan mendirikan di atasnya, yakni sekitarnya, masjidan, sebuah rumah peribadatan atau tempat orang-orang melakukan sholat. Akhirnya dibuatlah sebuah rumah peribadatan di pintu gua tersebut. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada.
Sayaquluna, nanti mereka akan mengatakan, yaitu orang-orang yang berselisih pendapat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bilangan para pemuda itu. Atau dengan kata lain, sebagian di antara mereka mengatakan bahwa jumlah mereka ada salah satu rabi'ahum kalbuhum, tiga orang, yang keempat adalah anjingnya. Wa yaquluna, dan yang lain mengatakan, sebagian yang lain dari mereka, khamsatun, lima orang, sadisuhum kalbuhun, dan yang keenam adalah anjingnya. Kedua pendapat tersebut dikatakan oleh orang Nasrani dari Najran. Rajman bil ghaib, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, hanya berlandaskan kepada dugaan belaka tanpa bukti yang nyata. Kedua pendapat tersebut hanyalah main terka saja. Dinasabkannya lafaz rajman karena menjadi maf'ullah, artinya sebagai terkaan mereka terhadap barang yang gaib. Wa yaquluna, dan yang lain lagi mengatakan, yakni orang-orang mukmin, sab'atu wa thaminuhum kalbuhum, jumlah mereka ada 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Jumlah ayat ini berkedudukan menjadi eh, mubtada, sedangkan khobarnya sifat dari sab'atun dengan ditambahi huruf wawu sesudahnya. Sab'atu wa thaminuhum. Menurut pendapat yang lain berkedudukan menjadi taukid atau menunjukkan tentang menempelnya sifat kepada mausufnya dan disifatinya. Kedua pendapat yang tadi dengan istilah ar-rajmi, yakni terkaan, berbeda dengan pendapat yang ketiga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat yang ketiga adalah pendapat yang sahih dan dibenarkan. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalilun. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, aku adalah seseorang dari orang-orang yang sedikit itu. Selanjutnya ia menuturkan bahwa jumlah mereka ada 7 orang. Fala tumari fihim, dan janganlah kamu bertengkar. Fala tumarin, fala tumarin, fala tumari. Dan janganlah kamu bertengkar, yakni memperdebatkan, fihim illa mira'an zahira, tentang hal mereka kecuali pertengkaran yang lahir saja, yakni sebagai apa yang diturunkan kepadamu. Wala tastafti fihim, dan jangan kamu menanyakan tentangnya. Maksudnya kamu meminta penjelasan tentang Ashabul Kahfi minhum, dari mereka, mempertanyakan kepada sebagian dari orang-orang ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi. Dan seseorang pun, ada suatu ketika penduduk Mekah menanyakan tentang kisah Ashabul Kahfi itu, lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, aku akan menceritakan kalian besok, tanpa memakai kata insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wala taqulanna li syai'in, dan jangan kalian sekali-kali, dan jangan sekali-sekali kamu mengatakan terhadap sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghadan, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi. Lafaz ghadan artinya di masa mendatang. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan menyebut insya Allah. Artinya mereka mengecualikannya dengan menggantungkan hal tersebut kepada kehendak Allah. Upamanya kamu mengatakan insya Allah. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah kepada Tuhanmu, yaitu kepada kehendaknya seraya menggantungkan diri kepada kehendaknya. Idza nasita, jika kamu lupa, ini berarti jika ingat kepada kehendaknya sesudah lupa, sama dengan ingat kepada kehendaknya sewaktu mengatakan hal tersebut. Al-Hasan dan lain-lainnya mengatakan, selagi seseorang masih dalam majelisnya, waqul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat daripada ini, yaitu berita tentang Ashabul Kahfi, untuk menunjukkan kebenaran kenabianku. Rosyadan, kebenarannya, yakni petunjuk yang lebih benar. Dan memang Allah memperkenankan hal tersebut. Walabithu fi kahfihim salasami'atin,
dan mereka tinggal di dalam gua mereka 300, lafaz mi'atin dibaca dengan memakai harokat tanwin pada akhirnya. Sinina, tahun, berkedudukan sebagai atof bayan yang dikaitkan dengan lafaz salah satu salah samiatin salah sumiatin salah samiatin. Perhitungan 300 tahun ini berdasarkan hisab berlaku di kalangan kaum Ashabul Kahfi berdasarkan penghitungan tahun Syamsiyah. Dan bila menurut hisab tahun Qamariyah sebagaimana yang berlaku di kalangan orang-orang Arab, maka akan bertambah 9 tahun. Dan hal ini disebutkan dalam firman selanjutnya, wazdadu tiz'a, dan ditambah 9 tahun, yakni hisab yang 300 tahun berdasarkan tahun Syamsiah, dan hisab yang 309 tahun berdasarkan tahun Qamariyah. Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di gua daripada orang-orang yang berselisih pendapat tentangnya sebagaimana yang disebutkan tadi. Lahu ghaibus samawati wal ard. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Ilmu kesemuanya berada padanya. Absir bihi, alangkah terang penglihatannya. Penglihatan Allah, lafaz absir bihi sebagai sigat ta'ajjub. Absir bihi. Wa asmi' dan alangkah tajamnya pendengarannya, pendengaran Allah. Demikian pula lafaz asmi' bihi sama dengan ma asma'ahu. Dan yang sebelumnya dengan lafaz ma absarahu. Keduanya merupakan ungkapan cara majas. Makna yang dimaksud adalah bahwa tiada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Malahum, tidak ada bagi mereka, bagi semua penduduk langit dan bumi, min dunihi miwaliyin, seorang pelindung pun selain darinya, seorang yang dapat menolong, wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Karena sesungguhnya dia tidak membutuhkan adanya sekutu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.